99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Almarkas, jumpa lagi dalam program Pesona Sore. Dan spesial hari ini kita bakalan masuk lagi di rubrik dialog religi kita. Dan masih kelanjutan dari pekan lalu, tema yang kita bahas kali ini adalah menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kehidupan. Nah, wah minggu lalu luar biasa banget ya kita bahas tentang, menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara kehidupan ini karena akhirnya kita menyadari bahwa ternyata Allah itu senantiasa memberikan kita rahmat dan rahimnya dalam kehidupan kita hatta pun kadang-kadang dan bahkan seringkali kita lalai. Wah, penjelasan dari narasumber kita ya pekan lalu dan pekan ini juga kembali akan membahas ini, sebagai sebuah kelanjutan yang mudah-mudahan membuat kita semakin merenungkan bagaimana sebenarnya Allah itu selalu ada bersama kita. Tentunya bersama saya Profesor Mustari Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tak hari ini gimana, Prof? Alhamdulillah baik, Sehat, Prof? Wah, sehat, semangat selalu terus. terlihat semangat ya, Prof. Ya, Mudah-mudahan juga sahabat Almarkas yang saat ini mendengarkan iya, kita iya, maupun menyaksikan kita di live betul, YouTube kita di Ras FM Makassar atau di YouTube betul. kita maksud saya, itu bisa juga semangat, sehat, walafiat, Prof. Amin, betul. Amin. Kita harapkan begitu ya. Iya, Prof. Karena bagaimanapun juga kalau kita punya kesadaran gitu ya, Prof, bahwa Mhm, Allah itu senantiasa ada dalam perkara kehidupan kita, itu mhm, menjadi penguat kita sebagai seorang muslim. Nah, saya ingatkan juga nih kembali untuk sahabat mhm. Almarkas ya, sahabat Almarkas, Prof Mustari Mustafa merupakan Ketua Harian Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Prof, ini kan kita Iya, melanjutkan pembahasan tema kita pekan lalu. Bagaimana sebenarnya, kembali kita memperkuat lagi ke mhm, rasa kita, keberadaan Allah dalam setiap kehidupan perkara, dimensi sehari-hari kita. Gimana tuh, Prof? oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm. Salam sehat, selamat sore semua pendengar, pemirsa, penonton. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, kita sapa lagi ya para pemirsa, penonton, pendengar kita, Iya, eh, sahabat Almarkas. sahabat Iya. Semarkas. Dengan iringan doa kita mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan setia tetap mengikuti semua acara dakwah syiar Islam dari Masjid Al-Markas, baik melalui radio Al-Markas ini maupun melalui channel atau saluran dakwah langsung di masjid kita. Dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan atau menguraikan sesi kedua ya, Iya. sesi kedua ya tentang menghadirkan Allah dalam setiap perkara kehidupan gitu. Iya, kalau yang lalu kita sudah men-share kepada para pendengar kita bahwa nampaknya memang kalau kita merenung ya, kita menghayati dengan penuh kesadaran, tidak ada satu dimensi waktu pun yang terlepas dari kekuasaan, kontrol, pantauan, monitor Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita juga diperkuat oleh keterangan Allah sendiri. Jadi ini kan sudah tidak mungkin kita bisa bertanya lagi karena kalau lihat faktanya, kita mulai dari bangun tidur, saat tidur kita nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu sudah bangun. Berarti ada yang menjaga kita. Di siang hari kita melihat keteraturan ya, yang lalu Iya. kita sudah jelaskan bahwa ada yang tidak bisa kita pungkiri secara logika ini, keteraturan dunia ini. Jadi kita waktu itu temukan satu teori bahwa tidak mungkin keteraturan itu terjadi secara spontan. Pasti ada yang mengatur. Jadi mulai dari alam mikro atau mikrokosmos di diri Mhm. kita Mhm. maupun makrokosmos di luar diri kita sungguh dengan sangat gamblang menyaksikan adanya bukti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa di sana. Jadi kalau mendalilkan adanya Tuhan itu ya cukup dengan tadi menghayati hal seperti itu. Nah, yang kedua, Allahnya sendiri yang memberikan keterangan-keterangan tentang hal itu.
bahwa Allah seperti ayat kursi itu yang kita bacakan kemarin itu, bahwa Allah tidak pernah alpakan dirinya terhadap seluruh makhluk hidupnya, Iya. termasuk kepada manusia. Jadi sekarang ini ya pertama kita menghimbau, menekankan atau mengingatkan sahabat, Radio Al-Markas di luar sana, di rumah, dimanapun mendengarkan siaran ini, agar penting bagi kita untuk senantiasa merasakan, bahkan kita merasa bersyukur bahwa Allah selalu ada bersama kita. Mhm. Dan karena itu juga jangan pernah kita ragu dalam mencita-citakan sesuatu, meraih sesuatu, mengikhtiarkan sesuatu. Kita jangan pernah ragu untuk melibatkan Allah, minta kepada Allah. Mintanya ya tentu ya dengan penuh keyakinan bahwa memang ini akan diberikan bantuan. Ini juga satu problem yang apa ya, yang mungkin sering kita abaikan Mmm. bahwa kita ini sangat jelas setiap saat ngomong beriman kepada Allah, Iya. kita berzikir. Tapi kalau dilihat cara, perilaku, sikap kita dalam meminta keterlibatan Allah itu kayak Tidak tidak sinkron gitu sinkron ya, gitu ya. Prof? Mhm. Ya misalnya ini, Iya. coba ya, kita kalau dalam sholat itu kan ada zikir-zikir, Iya. alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kan ungkapan yang kalau kita terjemahkan, kalau di Arab sih mereka tahu ini alhamdulillah ini artinya mereka tahu. Nah bahasanya dia kan, Mhm. ini kan kita di Indonesia atau di bangsa lain. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang menganggap alhamdulillah itu ucapan yang sifatnya sakral, yang penting terucap. Padahal kalau ditelisik artinya, Mhm. ini kan, "Terima kasih ya Allah, terima Mhm. kasih ya Allah, terima kasih saya sudah hidup lagi, tadi saya sudah bangun tidur, saya punya istri sehat, anak-anak saya sehat, saya bisa datang ke kantor, terima kasih terima Mhm. kasih." Itu. Nah, kalau diucapkan dengan bahasa aslinya, alhamdulillah alhamdulillah Mhm. alhamdulillah. Mhm. Tapi kalau bacanya, alhamdulillah 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 alhamdulillah. Kan kalau Iya. diterjemahkan, terima kasih terima kasih terima Iya. kasih terima kasih ya Allah. Kayak kejar-kejaran jumlah saja gitu, Prof, ya? Itu yang pertama, kejar-kejaran. Yang kedua adalah, kira-kira Tuhan Mmm. happy nggak ya? Maksudnya ya kalau Iya, iya. kita yakin Tuhan sih tidak akan merasa tersinggung lah, Mhm. ya dia tahu. Tapi kan ini adab, ini kan standar Mmm. etika kita. Mmm. Mau ngomong terima kasih, tapi kok kayak begitu. Kalau ada orang misalnya kasih uang ke kita, Mhm. kasih ini 1 juta. Iya. Kita kalau dengan sikap, terima kasih ya, semoga ini. Ya orangnya pasti kita bayangkan dia Iya. katakan, "Oh ini orang baik ini." Dan mungkin nanti kalau ada kesusahannya itulah lagi. Tapi kalau dikasih terus kita bilang, "Makasih makasih Terima kasih, nah. makasih." Wah ini orang Pasti kayak tidak berbeda tidak intonasi itu saja, itu intonasi, maknanya kayak berbeda juga itu, ya, Prof, ya? ya. Mhm. Jadi kita sekali lagi tadi saya ingin, sampaikan bahwa kita perlu memang setiap saat untuk selalu meyakini bahwa Allah bersama kita. Kita panggil, kita, libatkan atau tidak, dia selama kita hidup berarti dia ada bersama kita. Mhm. Kalau kita punya kesadaran seperti itu, maka kita dalam setiap saat, apa itu dalam berzikir, dalam beribadah, ya harus seriuslah kita di situ. Kita Mhm. sedang betul-betul menempatkan diri kita sebagai makhluk yang sudah banyak diberi Mmm. oleh Yang Maha Memberi itu, Oke. oleh Yang Maha Mengatur itu, oleh Yang Maha menjadikan segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, ialah kita harus juga punya optimisme. Saya pikir sih ini penting bagi kita supaya kita kan kadang-kadang begini ya, Mbak, ya, Mhm. "Bagaimana kamu pekerjaannya?" Iya. "Baik." Kita kadang-kadang jawabnya, "Ya begitulah, Mhm. lumayan." Iya, seperti biasa. Seperti biasa. Tapi kan lumayan toh pendapatannya, Mhm. ya sederhana saja. Jadi ini ungkapan yang sebetulnya tidak mengekspresikan di sana itu ada kecukupan yang sudah diberikan, ada rezeki, ada nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Tapi kok kita mengatakan bahwa, nah, ibaratnya begini, sudah Mmm. ada rumah besar tapi dibilang, "Saya itu sebenarnya tidak ini." Jadi kan akan dianggap bahwa ini orang tidak ada syukurnya ini. Mmm. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, menurut saya, Mbak, ya, Iya, iya, kita Prof. lebih baik kalau memang ada pertanyaan seperti itu, bagaimana? Alhamdulillah saya sangat
oke, saya bisa hidup, saya dengan rezeki seperti ini, bila perlu sebutkan gajinya umpamanya ya, begitu ya. Bila perlu sebutkan posisinya, sebutkan, jangan dibilang, "Posisi tak?" "Ya jadi anak buah lah." Padahal direktur umpamanya. Itu harus diucapkan begitu. Ini melatih mental menurut saya, supaya juga menurut saya sih ini juga barangkali salah satu penyebab bangsa kita ini kita bicara bangsa lagi ya, Wah, luar bangsa biasa kita itu. ini akan atau selalu berada pada posisi dalam indeks yang paling bawah. Waduh. Bawah itu maksudnya kurang pintar, kurang maju, kurang ini. Karena mentalnya begitu. Kalau datang meeting, dia maunya di belakang. "Sini sini sini, depan." "Ah, di sini saja di sini saja." Di depan kosong. Jadi mental tampil di depan itu tidak ada. Nah, ini kan di depan itu kan identik dengan orang yang memang dia harus siap jadi pemimpin, akan mendengarkan informasi dengan baik. Tapi ini, "Biar di sini saja di sini saja, Iya. di sini." Baru kadang-kadang diungkapkan juga, "Anu juga sebentar saya mau pulang." Ini mental kita, di Iya iya mana-mana iya. begitu saya lihat. Mhm. Saya sudah lihat itu di berbagai tempat itu. Iya, Prof. Saya punya pengalaman juga pergi ke berbagai tempat. Dulu saya punya pengalaman bertugas di luar negeri sebagai atase pendidikan, Iya, Prof. dan saya punya kesempatan jalan-jalan. Orang di luar itu ya kalau ada tempat di depan, dia datang kuliah, datang meeting dan seminar, dia langsung tanya. Dia bilang, "This is empty, di sini kosong." Kalau kosong, dia dia duduk di situ. Tidak ada yang noleh-noleh cari di belakang, enggak, dia datang. Ini memang jarang terlambat sih kalau di sana, tapi kalau dia datang ada yang kosong, pas, dia tempatkan di situ. Kita udah terlambat mau di belakang atau kadang-kadang tidak terlambat tapi pengen di belakang juga. Jadi kadang-kadang itu. Yang kedua kebiasaan kita juga ialah itu menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Mmm. Nah, ini menarik, Kita Prof. punya posisi yang bagus, punya penghasilan yang bagus, punya ini yang bagus, tapi yang diucapkan itu adalah kebalikannya. "Ya beginilah kami ini orangnya sederhana, begini-begini." Cukuplah pas-pasan Cukup lah. pas-pasan. Mhm. Jadi ini perlu diperbaiki mental seperti ini karena akan membuat warisan atau akan menjadi satu, ya katakanlah legasi atau dilihat oleh anak-anak kita. Mhm. Anak-anak kita mestinya kita harus wariskan satu mental, sikap, ucapan yang sifatnya itu gentleman ya, Mhm. mengungkapkan apa yang ada, tapi tidak menipu, tidak bohong. Sekarang kan memang bangsa kita ini yang banyak juga masalahnya. Satu, mental seperti tadi itu, menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, mental tadi itu, mental bohongnya itu loh. Wih. Itu Mhm. juga. Jadi sudah menyembunyikan fakta Fakta. atau tampilannya palsu plus bohong, sempurnalah masalah bangsa kita ini sebetulnya. Jadi mau maju pakai Mhm. apa, Mhm. ya kan? Pernah saya mendengar Prof, bahwa salah satu atau penelitian gitu ya, Mhm. terkait dengan karakter orang Indonesia ya salah satunya Iya memang iya iya. kayak munafik gitu, Prof. Mhm mhm. Terus yang kedua, mereka tidak berani bertanggung jawab. Mhm. Nah, sebenarnya ini kalau kita telisik, eee, padahal kita dalam makhluk atau manusia di Indonesia dengan Mhm. mayoriti Islam, Mhm. tapi rasa-rasanya kok tidak menjadikan Islam sebagai pola hidup kita begitu, Mhm. Prof. Nah, Mhm. ini apakah memang dari segi kita karena tidak memahami Islam atau culture atau gimana sih, Prof? Ini membingungkan juga nih sebenarnya Mhm. kalau kita melihat fakta yang terjadi di Mhm. manusia Indonesia ini. Iya. Memang kalau kita uraikan, artinya kita melakukan diagnosa ya, masalah yang seperti ini, Mhm. memang kita akan menemukan banyak variabel ini, ya Mmm. kan? Tadi itu ada munafik, ada kebohongan, ada istilahnya itu, ketidakjujuran, ada semua di situ-situ. Kalau ditanyakan mulai dari mana ini soal ini? Ya tidak ada pilihan lain, ya kita mulai semuanya begitu. Mmm. Kita perbaiki soal kemunafikan dan ketidakjujuran dan apa namanya itu, kebohongan sekaligus. Dengan berbagai cara. Cara pendidikan kita harus terintegrasi itu. Nilai-nilai atau kurikulum yang menciptakan output murid, peserta didik yang tidak memiliki karakter atau tidak cenderung ke bohong, munafik, dan semacamnya itu. Harus Mhm. ada kurikulum seperti itu dan dikontrol. Yang kedua, ini kan di kelas. Di luar kelas juga harus dijaga ini. Mhm. Karena ada satu masalah bagi kita. Di kelas anak-anak kita ajarkan kejujuran,
tidak boleh munafik, tapi tiba di luar, dia nonton televisi, dia lihat itu DPR berkelahi di televisi, dia lihat itu artis itu Iya. berita-beritanya semua kayak apa, saling melapor begitu Mhm. kan. Pertengkaran, Prof, Pertengkaran ya? di jalan dia lihat juga itu tawuran-tawuran. Mmm. Jadi rusaklah ini nilai-nilai kurikulum yang di-insert, yang dimasukkan kepada mereka di kelas. Apa artinya itu? Hanya cuman 8 jam di dalam kelas, di luar dia lebih dari 50% waktunya televisi. Jadi ini juga penting bagi kita. Iya, Prof. Kita harapkan juga siaran televisi kita ini harus juga memiliki regulasi sekarang ini. Mmm. Regulasi apa? Kalau bisa dikendalikan itu konten-konten berita televisi yang persentasenya itu lebih besar itu namanya berita pendidikan, edukasi, keberhasilan-keberhasilan success story dari pemerintah, dari mana-mana begitu kan. Jangan ini yang justru ada di sana itu adalah misalnya infotainment, itu semua ada dan lain sebagainya itu. Mhm. Jadi berita-berita tentang gosip di prime time-nya kan. Iya. Dan yang lucu apa? Kalau berita dakwanya di subuh hari, siapa yang mau nonton kalau subuh hari? Mhm. Itu kan orang-orang yang salat subuh, nah itu sebenarnya tidak perlu lagi diceramahi karena sudah salat subuh dia sudah baik orangnya itu. Mhm. Kalau bisa ceramah-ceramah begituan ya tampillah itu di jam-jam seperti sore Iya. hari ini, anak-anak begitu mandi, ibu-ibu lagi bikin sayur, nonton ceramah. Jangan nonton infotainment yang isinya gosip-gosip itu, Iya, Prof. isinya perceraian artis, isinya ini macam-macam gitu. Mhm. Ini yang saya bilang tadi di Thailand itu waktu saya 4 tahun di sana, ya lumayanlah di sana itu ya, negara yang memang bentuk negaranya itu monarki, Monarki. kerajaan, Iya. tapi isi beritanya itu ya mungkin 60% itu berita tentang bagaimana pemerintah bergerak, raja bergerak Mhm. dari satu tempat ke tempat yang lain, dia pergi panen, pergi petik buahnya masyarakat, gitu kan. Kelihatan masyarakat menyambut gitu. Saya lalu berpikir juga bahwa ini kan pendidikan ini juga bisa melalui, pola penglihatan. Anak-anak kita kalau melihat televisi begitu, dia kan juga akan terdidik menjadi orang yang sopan karena dia lihat rakyat itu menyambut rajanya, menyambut pemerintahnya dengan gini. Akhirnya apa? Ini menjadi balance begitu ya, Mhm. artinya berbanding lurus dengan apa yang diperoleh di kelas, dengan yang ada di luar kelas. Nah, kita kan terbalik nih. Di kelas ini kita bicara soal mental lah, kejujuran apa semua. Begitu tiba di rumah, jangankan sebelum tiba di rumah anak-anak, baru Iya. keluar dari pintu kelas, dia lihat sudah tadi tuh orang tawuran di jalan, orang klakson, main racing, knalpot apa. Jadi perlu ada sinergi memang ini semua ini. Televisi harus diatur kembali, Mhm. regulasi tentang konten siarannya. Demikian juga di area-area publik harus dijaga. Memang mungkin untuk memperbaiki satu generasi yang tadi ya, Mhm. baik Islami, karena Islam ajarnya itu jujur, memang tidak di sekarang. Artinya diamputasi dulu ini, selesai dulu kita ini, lewat dulu kita ini. Iya, Prof. Anak-anak kita sekarang yang ditumbuhkan. Tapi mereka jangan katakanlah ya, dicekoki oleh virus-virus begitu. Mereka disiapkan satu regulasi sekarang ini, agar nanti pada saat mereka tampil jadi pemimpin, ya betul-betul pemimpin yang melaksanakan, mengimplementasikan ajaran-ajaran kurikulumnya begitu. Kalau kita sekarang ini susah. Mhm. Kita mau ajarkan masih bisa bilang begini, "Apa kau lihat kalau televisi itu orang di sana berkelahi. Apa kau lihat itu orang di sana." Mhm. Jadi kita juga yang ketiga, kita kehilangan contoh Mmm. keteladanan. Contoh ini sudah jadi barang mahal sekarang ini. Iya. Dan anehnya juga ini, keteladanan ini hilang sejak dari hulu atas, elit nasional. Mhm. Jadi perilaku elit di atas ini dan kita bisa lihat sekarang ini, Iya, Prof. itu bukan keteladanan, tapi perilaku kekuasaan. Perilaku syahwat, ingin berkuasa, ingin menang. Mhm. Pokoknya yang diperlihatkan kepada orang atau anak-anak Mhm. atau pada rakyat adalah, "Hei, kalau kau ingin berkuasa begini caranya. Kita menghalalkan semua cara. Iya. Kita rubah undang-undang, kita bikin begini." Iya, iya. Ini kan satu pendidikan yang tidak baik. Iya, Prof. Mudah-mudahan ini tidak lama. Mudah-mudahan ini bisa berubah. Mhm. Itu. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Iya. Ajaran Islam itu ajaran lembut, kejujuran, ya Iya, kan. Prof. Ya, kalau kita kembali kepada Rasulullah, Nabi Muhammad itu jadi nabi itu kan nanti di usia 40 tahun.
40 tahun ya, meninggal 63 tahun. Berarti nabinya itu cuma 23 tahun. Berarti masa persiapannya 40 tahun. Artinya ini. Kalau kita baca 40 tahun itu apa yang terjadi di dalam itu? Yang terjadi di situ adalah pertama, kita baca sejarah seorang manusia yang menampilkan itu yang namanya staff. Staff itu apa? Sidik, Mhm. tablik, amanah, dan fatona. Dia harus jujur, dia harus amanah, dipercaya. Dia harus cerdas, fatona. Dia harus jadi ahli komunikator. Yang ada pada Nabi. Iya. 40 tahun. Dari kecil remaja dia sudah jadi orang yang amanah, al-amin, dipercaya. Begitu dia dipercaya untuk menjadi seorang pengusaha, dia pergi berdagang dengan penuh kejujuran. Tidak ada itu timbangan-timbangan atau hasil-hasil atau hasil transaksi itu ditilep atau dikorupsi lah ke bahasa sekarang. Ya kan? Mhm mhm. Buktinya Siti Khadijah pengusaha kaya jatuh hati kepadanya. Mhm. Itu kan indikasi saja Iya, bahwa Prof. betapa kejujuran itu bisa melumpuhkan, bisa kalau istilah anak sekarang bikin kelepek-kelepek wanita. Betul Jadi betul. jangan mikir cerita itu Mhm. bahwa kejujuran itu barang kuno, jangan Pak. Jadikan ini cerita Nabi Muhammad bahwa kejujuran beliau itu bikin kelepek-kelepek seorang Siti Khadijah. Lalu sesudah itu beliau menjadi seorang kepala rumah tangga. Mhm. Rumah tangga yang dibina bersama Khadijah. Jadi nanti 40 tahun seolah-olah bahwa jadi pemimpin itu tidak bisa disimsalabin saja. Iya. Hanya karena mungkin bapaknya presiden tiba-tiba anaknya juga bisa. Lihat cerita Rasulullah. Ini ini penting ini kita punya episode pada sore hari ini ya. Iya. Untuk menyegarkan kembali kita punya wawasan berdasarkan sejarah Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu disiapkan untuk jadi Nabi itu 40 tahun. Mhm. Bukan dengan hanya semalam dirubah itu. Atau SK nabinya itu tiba-tiba dah Dalam semalam tiba-tiba ada ultimatum, boleh berubah. boleh baru. Baik baik, Prof. Ya. Luar biasa. Nah, Prof, ini berarti kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, mencontoh, bagaimana beliau prosesnya dan Mhm, bagaimana setelah beliau jadi rasul mhm, dan, mencontoh beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang, pemimpin negara juga mhm. pada saat Madinah Betul, sudah menjadi suatu negara, betul, dan diwarisi ke sahabat setelahnya Khulafaur Rasyidin. betul, Berarti Islam itu dalam hal ini Allah itu sebenarnya hadir memang dalam betul. kehidupan kita Iya, dalam bentuk aturan, iya, Prof. iya, Salah satu yang tadi diungkap memang membina dari sisi iya. etika, akhlak, moral. Nah, saya hanya saja hari ini rasa-rasanya semakin ke sini semakin ke sana, Prof. Mhm, Maksudnya akhlak, kemudian jauh. moral itu jauh banget. Salah satu tantangannya selain tadi televisi, Prof, Mhm, yang ternyata memang juga dibutuhkan regulasi yang lebih ketat mhm, lagi, yang lebih powerful lagi dalam mhm, memberikan edukasi kepada, mhm, masyarakat termasuk anak-anak. mhm. Nah, sekarang sosial media juga, Prof, Oke. itu menjadi acuan ini malah jadi acuan nomor satu sih menurut Iya, saya untuk, iya. Gen Z Mhm, dan juga Gen Alpha malah, mhm. Prof, karena mereka sudah malas nonton TV. Nonton Iya. TV itu kayak semacam mereka itu udah dibatasi program. Mhm, mhm, Sementara kalau di sosial media mereka yang menentukan mhm, program mana yang mereka pilih dan itu mhm, yang mereka bisa nonton. mhm, Nah, ini tantangan seperti ini, Prof, mhm, dari skema yang tadi dicontohkan bagaimana proses Rasulullah, tantangan kita sosial media. mhm. Gimana nih untuk Oke, membentuk anak-anak ini menghadirkan Allah termasuk ketika mhm. mereka mengkonsumsi sosial media, Prof? Oke, saya jelaskan secara pelan-pelan ini ya, Iya, Prof. karena ini penting sekali. Saya mulai dulu dengan statement awal itu tadi, tentang kondisi atau kenyataan yang ada pada zaman Rasulullah. Iya. Rasulullah itu menampilkan satu kualitas ya, perilaku, sikap, atau praktek-praktek kehidupan yang sungguh sangat mengagumkan. Artinya, kebaikan, kebenaran itu yang ditonjolkan. Jadi baik dan benar itu pasti akan melahirkan kebaikan. Nah, ini kita temukan rumus ini. Iya. Jadi tidak mungkin itu kebaikan lahir dari kebohongan. Nah itu kan. Iya. Kebohongan itu pasti akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Mhm. Akan melahirkan kerugian-kerugian. Itu rumus. Karena ini berdasarkan Nabi. Nabi 40 tahun itu yang kita saksikan kebaikan. Mhm. Baik orangnya, baik akhlaknya, Mhm. benar budi pikirnya. Apa itu kebaikan? Nah, ini kita definisikan sedikit ya, baik itu.
benar itu. Benar itu adalah segala sesuatu yang berkorespondensi atau sesuai dengan norma, aturan, konstitusi, adat, agama. Jadi, kita ulangi ya. Apa itu benar? Kebenaran itu adalah kan kalau definisi di perkuliahan itu kan adalah kebenaran itu adalah Mhm. kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Iya, Nah, itu kan filosofi iya, sekali ya. iya. Tapi kalau kita ingin sedikit lagi formulasi secara sederhana, kebenaran itu adalah apabila sesuatu itu sudah sesuai dengan adat, norma, konstitusi dan aturan. Sudah baik ini. Jadi kalau orang datang ke sebuah tempat, dia tidak perlu lagi mencari sesuatu, dia hanya melihat bahwa ini adatnya di sini seperti apa. Ikuti itu. Aturan mereka di sini seperti apa, ikuti itu. Walaupun kamu sebelum tiba di situ mengatakan bahwa ini yang baik, tapi kalau tidak sesuai dengan adat, norma, situasi di situ, tidak akan menjadi kebaikan. Mmm. Islam juga begitu, Islam itu kontekstual sifatnya. Yang ada di Arab ya tidak bisa dibawa langsung ke sini, kan kita tahu ini. Islam adalah agama yang sangat menghormati yang namanya nilai-nilai yang ada di setiap daerah. Justru itulah yang namanya Islam itu sangat universal, begitu kan. Nah, sekarang ini memang kita lihat ada praktik-praktik penyimpangan atas apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Nah, dampaknya ialah kita saksikanlah tadi itu masyarakat, anak bangsa, generasi ya, ya kita sebelum bicara generasi Mhm. Gen Z tadi itu ya. Iya. Generasi-generasi apa itu sebelum Gen Z itu generasi Milenial kah? milenial Iya. atau kolonial sebelumnya itu. Lebih kolonial Iya. lagi kalau sebelum milenial. Iya, Iya, Prof. mereka belum berhasil Mhm. mengambil nilai-nilai yang ada pada zaman Nabi. Artinya saya mau mengatakan begini, jangan kita mau mengharapkan yang Gen Z ini mau berubah. Dan kita sendiri tidak mewariskan sesuatu yang baik kepada Kolonialnya mereka. sama milenialnya saja belum berubah Belum mencampur berubah, semua. kita belum mengambil nilai-nilai dengan baik Mhm. begitu. Nah, sekarang penting memang bahwa Gen Z itu sudah hidup dengan IT, Iya. teknologi, gadget, alat-alat, semua. Saya juga menyaksikan. Karena itu sekarang ini kita orang tua atau dosen, guru, Iya. ulama, tokoh harus cepat beradaptasi nih. Kita tidak bisa lagi mau mengatakan bahwa jangan kau pakai HP, jangan kau bawa HP ke sekolah. Jadi menurut saya juga itu kalau ada pesantren yang misalnya juga tidak boleh bawa handphone anak-anak itu, wah sedikit agak kurang adaptif. Karena apa? Karena ini sekarang sudah dunianya. Tinggal diatur. Artinya apa? Ya, kalau dulu kita mengenal teori pendidikan itu tiga dimensinya, yaitu pendidikan formal itu di sekolah, pendidikan non formal di keluarga, informal di masyarakat. Ada satu lagi yaitu pendidikan digital. Mmm. Digital ini apa? Dia tidak ada tempatnya, tapi dia melekat pada setiap orang, pada setiap anak. Dia bawa handphone, dia nonton ketawa sendiri, Mhm. marah sendiri, nangis Mhm. sendiri. Ini tantangan bagi kita. Bagaimana kita melakukan adaptasi? Kalau di Thailand, saat saya bertugas di sana ada program namanya program One Student One Tab. Mhm. Satu orang murid, satu tab. Mhm. Dibagi tuh setiap anak SD. Mhm. Tapi tab itu sudah diatur programnya. Mmm. Anak-anak tidak bisa mengakses itu program-program yang porno yang apa, tapi yang namanya pendidikan semua apa ada di dalam. Mmm. Karena bisa akses langsung. Jadi otaknya itu, interaksinya dengan digital itu adalah interaksi yang lebih berdimensi edukatif. Jadi aplikasinya di dalam aplikasi pendidikan Sudah gitu ya, disetting Prof? gitu. Mhm. Nah, kalau kita kan ini sudah 2 lagi yang kita rekomendasikan ini, satu tadi konten siaran ada Iya. regulasi, sekarang kita lagi harus perlu menyarankan barangkali ini siapapun yang mendengar siaran kita ini mudah-mudahan Mhm. beliau-beliau yang sebagai Pengambil otoritas ya, mengambil kebijakan gitu kebijakan, ya, Prof? ialah kita perlu juga untuk mengendalikan ini dunia digital. Mmm. Ya kita sih sudah dengar Kemenkominfo itu sudah mau bukan mau lagi, sedang melawan ini yang namanya situs-situs macam-macam begitu kan, Iya, termasuk judi online judi juga, Prof. online dan macam-macam itu. Cuman tidak selesai, Prof, karena Mhm, sekarang ini kalau kita melihat aksesibilitas terhadap konten atau situs-situs pornografi, itu masih sangat mudah, Prof, itu didapatkan. dia. Pun demikian untuk judi online yang Padahal ini meresahkan. kan saya begini ya, dulu
ada undang-undang itu, bahwa semua handphone atau apalah itu ya, barang-barang yang elektronik yang beli di luar negeri gitu kan, Iya. itu wajib untuk melakukan registrasi, Mmm. memasukkan nomor IMEI kan, Iya. berdasarkan IMEI yang di-insert oleh, apa namanya itu, oleh Kemenkominfo. Iya, Prof. Kalau tidak melakukan registrasi itu, Mmm. membayar 300.000, itu tidak akan berfungsi handphone itu, Mhm. begitu loh. Nah, Mmm. saya alami kebetulan waktu undang-undang itu berlaku, saya baru pulang dari Bangkok membawa 4 handphone, Mhm. karena itu undang-undang baru, saya belum ngeh, belum tahu, Iya. saya pulang aja, tiba di rumah, Tidak bisa dipakai. untungnya sebelum Oh, sebelum maksudnya sebelum anu ya, sebelum anu, flag apa, flag penerapannya? iya penerapan, maksudnya sebelum waktunya, Oke, ada batas ada waktunya memang batasnya waktu kan. itu, Prof, iya. Itu kita sudah saling informasi, "Eh, kamu sudah registrasi belum?" "Oh, enggak." "Wih, bahaya itu. Kalau sampai tanggal sekian kamu tidak ini, handphonemu akan hang langsung, tidak Mhm bisa anu." mhm, betul. Jadi gimana? Mestinya kemarin tiba di bandara di Jakarta nih, di internasional, ketibaan ya, Mhm. itu kan ada bea cukai. Iya. Kita mestinya lapor ada barang saya ini, itu satu handphone 300.000. Mmm. Karena udah lewat, Mhm ya saya harus datang ke bea cukai Makassar. mhm. Tiba di sana, singkat cerita saya registrasi, bea cukai Makassar mengatakan, "Karena Bapak terlambat ini, maka Bapak harus bayar." Saya bayar 11 juta itu 4 handphone akhirnya, untuk bisa masukkan IMEI. Aduh, Nah, banyak banget, banyak Prof. apa yang saya mau katakan, Iya, bahwa Prof. kalau yang begini aja pemerintah bisa lakukan, mestinya kan sama dengan tadi, Mhm. bahwa handphone ini bisa kamu pakai, tapi dia tidak bisa mengakses ini, kan bisa. Saya juga begitu saya bayar di BNI, saya kan pakai akun BNI, Mmm. begitu saya bayar, di layar handphone saya langsung tertulis, "Selamat, handphone Anda sudah bisa digunakan sepanjang masa. Anda punya nomor IMEI sekian, sekian sekian sekian." Kenapa begitu tidak bisa yang lain? Mestinya kan Mhm. begitu. Dia beli handphone, ada yang disatukan registrasi, dengan kode item nomor-nomor itu, maka handphone itu memiliki keterbatasan untuk mengakses. Maka yang porno lah, yang judi lah, yang apalah, stop. Mhm. Dia ter-reject dengan sendirinya. Mmm. Ini menurut saya hanya persoalan kemauan saja. Political will, Political di will. mana nanti itu akan menggerakkan secara Iya, teknis. yes, Dan itu yang tidak sama atau yang kurang lah, betul, Prof, belum yes, kita betul. dapatkan totalitasnya di Iya, situ. iya. Aduh, baik, Prof, luar biasa sekali, Prof, sayang Mhm. sekali nih waktu kita terbatas banget, nggak Oke, kerasa kan, Prof? oke, ya, ya. Diskusi sama Prof ini kayak nggak berasa 30 menit ya, Terima tapi kasih. Masya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa Eee, lebih mendalam. Saya tertarik heeh, sekali dengan beberapa poin tadi Prof, iya, berkaitan dengan bagaimana Islam, konsep Islam, kontekstual dan oke. sebagainya. Karena bagaimanapun kita juga sebagai seorang muslim dengan akidah Islam kita, menjadikan Islam sebagai pandangan hidup kita, Ya, ya, pola perilaku dan pola pikir kita. ya. Nah itu menarik sekali Kita Prof. keep aja ya untuk Ya. sesi berikutnya. Ya, betul Boleh, sekali ya. Prof, Masya Oke, Allah. Prof mungkin ada closing statement sebelum kita close hari ini? ya. Terima kasih, ya, pemirsa pendengar, bahwa Islam dengan sumber ajarannya dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ajaran yang pasif. Artinya, begitu Islam sudah kita terima ini teksnya Al-Qur'an, tidak berarti Allah langsung diam, pasif di sana, tidak. Mmm. Allah selalu aktif. Kalau kita merenungkan kembali, kita tidur, bangun tidur kembali, kita saksikan keteraturan alam, itu luar biasa dan kita pasti meyakini bahwa Allah selalu hadir. Dengan kita melihat air ini tumbuh dari bawah, apakah dia bisa tumbuh itu saja? Ada yang mengatur. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah SWT. Berarti apa? Dimanapun makhluk itu berada, di situ ada wajah-wajah Allah. Kalau dalam istilah beberapa ayat itu, bahwa inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Waktilafil laili wan nahar. Dan pergantian siang dan malam. Ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berpikir. Mhm Berarti siang adalah ayat. Ayat itu artinya jejak tanda Allah. Dengan kata lain, kita menyaksikan siang hari, ada wajah Allah di sana. Kita masuk di malam hari, ada wajah Allah di sana. Jadi Allah selalu menyertai kehidupan kita, bahkan menyertai mhm. alam semesta ini. Jadi topik menyertakan Allah dalam kehidupan ini adalah topik yang sangat penting sekali bagi kita. Lebih penting daripada bicara kabinet
atau calon menteri yang dipanggil oleh Prabowo pada hari ini. Nah, betul Demikian sekali. Ini lagi saya, Mbak. booming-nya, trending-trending-nya, Prof. Ya, Masya Allah. Baiklah, Prof. Terima kasih banyak untuk kehadirannya kali ini lagi sama-sama. di tema kita kali ini masih session yang kita lanjutkan pekan lalu, yaitu Ya, menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara kehidupan. Prof. Mustari Mustafa. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baiklah sahabat Almarka, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program Pesona Sore di tentunya rubrik dialog religi dan saya Sukmawati Soekardi. Mohon pamit undur diri kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh.